Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku sekalian, pada kesempatan yang sangat singkat ini, kami ingin berbagi sedikit ilmu tentang masalah kelebihan bersedekah. Pada suatu ketika, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, jangan biarkan satu hari berlalu tanpa sedekah. Tiap-tiap jiwa keturunan Adam tanpa kecuali harus bersedekah setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Salah seorang sahabat yang merasa tidak memiliki kelebihan harta untuk disedekahkan, sehingga ia bertanya bagi Rasulullah, bagi orang yang seperti kami bagaimana bisa bersedekah wahai Rasulullah? Nabi menjelaskan, sesungguhnya pintu kebajikan itu banyak, mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil dengan khidmat dan khusyuk merupakan sedekah. Mengajak orang untuk baik dan melarang dari yang mungkar juga merupakan sedekah. Menyingkirkan batu dari jalan untuk memudahkan orang lewat juga merupakan sedekah. Menuntun orang buta menyeberangi jalan juga merupakan sedekah. Memberi petunjuk kepada orang yang bertanya merupakan sedekah. Membantu orang-orang yang lemah dengan kekuatan dua betismu dan dua lenganmu itu adalah merupakan juga sedekah. Bahkan senyummu ketika berhadapan dengan saudaramu juga merupakan sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para sahabat sekalian, hadis di atas memberi pemahaman bahawa sedekah memiliki makna yang luas. Setiap orang yang dapat melakukannya, sedekah tidak dibatasi dalam bentuk materi yang hanya orang-orang yang kaya dan yang mampu bisa melakukannya. Ucapan yang menyejukkan hati dan senyum simpati kepada orang lain juga merupakan sedekah. Tidak dipersoalkan sedekah itu banyak ataupun sedikit, berupa materi ataupun bukan. Tapi yang penting adalah hasrat dan niat suci untuk mengukir jasa baik sepanjang hidup kita di dalam dunia ini. Sedekah kebajikan luasnya lapangan amal bagi seorang Muslim. Setiap orang dapat berpartisipasi. Sedekah bekerja merekat hubungan antar manusia berlandaskan rasa simpati, kasih sayang dan persaudaraan. Memberi adalah sumber kebahagiaan. Seorang Muslim merasa bahagia jika dapat membahagiakan orang lain di sekitarnya tempat ia tinggal. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah manusia yang paling baik? Nabi menjawab, orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Sahabat itu bertanya lagi, amal apa yang paling utama? Dijawab, memasukkan rasa bahagia kepada hati orang yang beriman. Hadis riwayat Tabrani. Sejarah mengabadikan khutbah pertama Nabi Muhammad SAW di Madinah setelah hijrah dari Mekah. Dalam kesempatan salat Jumat pertama di tahun pertama Hijriah, mengemukakan keutamaan sedekah. Maka siapa yang mampu melihara dirinya dari siksa neraka, meskipun dengan hanya sepotong kurma, maka lakukanlah itu. Dan siapa yang tidak memperoleh suatu pun, maka dengan ucapan kata-kata yang baik, sejatinya segala kebajikan akan diberi ganjaran 10 kali sampai 700 kali lipat. Dalam sebuah hadis dijelaskan jenis amal jariah yang terkait langsung dengan kebutuhan dan kemaslahatan umum. Sesungguhnya amal saleh yang akan menyusul seorang mukmin setelah dia meninggal dunia kelak adalah ilmu yang meninggal dunia dan sebarkan, anak soleh yang ditinggalkan, mushaf Quran yang diwarisi, masjid yang dia bangun, rumah tempat singgah musafir yang dia dirikan, irigasi yang dia alirkan, dan sedekah yang tiada dikeluarkan di kala sehat dan masa hidup. Semua itu akan menyusul ketika seseorang meninggal dunia kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Semua amal jariah yang bermanfaat kepada sesama akan tetap menjadi pahala bagi para pelakunya meski telah meninggalkan alam dunia ini. Sebagian besar amal jariah selalu berkaitan dengan kehidupan sosial dan kemanusiaan. Seperti sedekah perlu diaplikasikan untuk menangkal sikap mementingkan diri sendiri, sosial dan pengangguran materi yang merusak keharmonisan kehidupan dalam bermasyarakat. Salah seorang ulama, Bishr al-Hafi, dalam kutipan Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi pada fikih prioritas menuturkan, kalau kaum muslimin mau memahami, memiliki cara yang benar dan mengetahui makna fikih prioritas, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang lebih besar dan suasana keharmonian yang lebih kuat. Setiap kali dia dapat mengembangkan dana ibadah haji bagi yang telah menunaikan haji yang wajib, untuk memelihara anak-anak yatim, memberi makan orang-orang yang bermanfaat, memberi tempat perlindungan kaum yang terlantar, mengobati orang sakit, mendidik orang-orang yang tidak berilmu, atau memberi kesempatan bekerja kepada mereka yang menganggur. Setiap Muslim dapat semangat taat kepada Allah dan peduli kepada sesamanya, selalu berusaha untuk berbuat baik bagi sesama sebagai sarana yang menghantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ali Syariati, pemikir Muslim asal Iran, mengatakan,
Seseorang yang saleh tak akan dibiarkan sendiri oleh kehidupan. Kehidupan akan menggerakkannya dan zaman akan mencatat amal baiknya ketika beliau hidup di dalam dunia. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaatlah untuk kita semua. Inilah sedikit penjelasan tentang kelebihan bersedekah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah di dalam beberapa hadis. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.